Tadi lihat si Gilang itu nggak sih? Iya, dia itu Islam tapi kelakuannya kayak berandalan. Apalagi kemarin dia habis bolos sekolah. Kayak nggak mencerminkan Islam banget nggak sih? Kayak cuma Islam gitu aja. Iya, gimana sih Gilang itu? Di sisi lain, Gilang merupakan pribadi yang taat dan senantiasa melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merujuk pada butir sila pertama. Nata, aku boleh pinjam jasnya nggak? Loh, masih aku pakai jasnya, Din. Emang baterai HP kamu berapa persen? Ini aku ngecas masih dapat 38%. Ini aku udah 15%, boleh aku pinjam dulu nggak? Gak bisa deh kayaknya, soalnya habis ini HP-nya juga aku pakai. Kamu pinjam yang lain dulu deh. Ih, pelit banget sih kamu. Kehidupan akan lebih bermakna ketika kita memperlakukan sesama tanpa semena-mena. Hal ini merupakan contoh dari salah satu butir sila kedua. Lang, ayo main. Gak bisa tahu, aku masih ada kerja kelompok bahasa Indonesia hari ini. Alah, ya udahlah. Pergaulan yang sehat berarti membangun rasa kebersamaan demi terciptanya persatuan bangsa. Ini merupakan contoh dari butir silah ketiga. Kelas 12 P3 melaksanakan pemilihan ketua kelas menggunakan metode voting. Oke teman-teman, jadi kandidat ketua kelas yang dipilih adalah Nata ya. Jadi Nata akan menjadi ketua kelas dari kelas 12 B3. Tepuk tangan buat Nata. Namun setelah terpilih, Nata merasa keberatan dengan hasil voting tersebut. Jangan aku bohong, kamu jadi kakak kelas. Bilang itu loh, jangan cowok. Gak apa-apa Nata, teman-teman pilih kamu itu karena mereka percaya sama kamu. Teman-teman, mohon perhatiannya sebentar ya. Jadi aku mau memberikan informasi tentang dari hasil pertemuan ketua kelas tadi. Mau didengarkan ya? Oke. Lambat laun, Nata dapat menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, musyawarah dapat menjadi tempat kita belajar menerima keputusan bersama dengan ikhlas. Ini merupakan salah satu contoh butir sila keempat. Ibunda Megita sangat mendukung dan memfasilitasi segala kebutuhan untuk menunjang pendidikan anaknya. Kan yang atas minimal, yang bawah kan positif 1. 1 ke atas kan jadi negatif kan, jadi minimal 1. Dapat kita simpulkan, hidup akan terasa adil ketika hak dan kewajiban dijalani dengan seimbang. Ini merupakan contoh dari salah satu butir silah kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara mengenai Laut Pancasila dalam kehidupan. Dan di sini kami mewawancarai dengan Novita Dewi Anggreni Pustasari, guru sekolah dasar SD kelas 5. Lanjut. Jadi ini ada 2 pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama yaitu menurut Ibu, apakah masuknya budaya asing akan mempengaruhi aspek kehidupan di Indonesia? Pasti ya, kan di sini kan kenapa sih ada Pancasila? Pancasila sebagai apa sih pertama? Nah, benar, dasar negara. Berarti dikatakan dasar, berarti dia apa? Dasar, berarti misalnya kita bangun rumah, berarti awalnya itu apa? Nah, pinter pondasi, wes, berarti kan harus ada pondasi. Pondasi ini negara, berarti harus ada dasarnya ini, yaitu Pancasila. Berarti yang pertama Pancasila sebagai dasar negara atau pondasi.
Pancasila sebagai apa? Selain fondasi, pandangan hidup pintar. Terus yang ketiga, selain pandang hidup, cita-cita. Oh ya, cerita bangsa. Nah, terus yang keempat sebagai semua peraturan yang ada di Indonesia benar hukum. Nah, berarti semua hukum yang ada di Indonesia harus tertuju pada Pancasila. Nah, kalau di sini dijelaskan bagaimana? Budaya asing akan mempengaruhi aspek kehidupan Indonesia pasti. Nah, kalau kita gak berpedoman pada Pancasila, kita gak menuju Pancasila, kita akan goyang. Mudah banget. Contoh, wis zaman sekarang kalian pasti kan tahu ya K-pop. Ya. Terus apa lagi? Film-film apa ini namanya Korea. Pasti nggak seneng ngono ya. Nah, pasti itu masih masuk budaya asing di Indonesia. Contoh, wis budaya zaman dulu kerajaan-kerajaan. Sampai nopo ngerti? Apa tahu? Sejarah-sejarah ya. Pasti kan lebih paham tentang K-pop, terus baru nopo drakor ibu-ibu ya. Nah, itu sudah termasuk itu Indonesia sudah mulai mempengaruhi oleh budaya asing. Jadi bagaimana kita bisa membentenginya dengan itu? Kita harus berpedoman pada Pancasila. Terus yang kedua, Oke. Menurut Anda apa peran Pancasila dalam menghadapi masuknya budaya asing tersebut? nah itu peran Pancasila yang tadi 4 ini tadi. Apa yang pertama tadi? Dasar negara. Terus habis itu apa? Pondasi kan. Terus yang kedua, pandangan hidup. Terus yang ketiga, cita-cita. Terus yang keempat, Hukum dan hukum. iya. Jadi kalau peran Pancasila dalam menghadapi masuknya budaya asing tersebut, kita ya harus ini, 4 pilar ini harus utuh. Nah, dikuatkan benar. Kalau seandainya salah satu lemah, satu kok lemah, ya pasti goyang. Cara berpakaiannya wis beda ya. Zaman dulu, wis sekarang kan wis milenial ya. Terus apa sih namanya? Nah, benar. Wis anak SD sekarang kok wis tahu model-model wis habis itu apa joget-joget TikTok sembarang kali. Nah itu padahal seharusnya kita bisa nyaring di situ loh, banyak informasi, banyak apa namanya ilmu yang bisa kita serap. Soalnya apa, sekarang lebih cepat itu informasi masuk dari TikTok daripada YouTube atau IG. Termasuk apa program-program pembelajaran itu lebih mudah di-share di TikTok. Ada lagi? Jadi peran utamanya berarti sebagai tameng. Enggak, benar tameng. Itu benar. Ada lagi dari 1, 2, 3, 4 udah jadi satu Sekian wawancara dari kami. Kami ucapkan terima kasih sama-sama. Kami sudah semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tak baik saja.